Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mahasiswa sekalian, terima kasih Anda berkenan hadir di pertemuan kita yang keempat ya. Jadi tinggal satu kali lagi pertemuan, sesudah itu Anda akan diasuh oleh atau diampu oleh mata kuliahnya diampu oleh Ibu Dwi Bulan Fitiriani. Beliau akan menyampaikan mix method ya. Kemudian nanti sesudah itu masuk di pasca UTS, Anda ketemu Pak Eko Soeharto dan Ibu Widiana. Jadi kemudian rencana di RPS saya akan menyampaikan bonus metode penelitian hukum dibatalkan karena nanti yang menyampaikan Ibu Widiana ya. Jadi saya fokus di materi metode penelitian kualitatif. Kenapa begitu? Karena ada perubahan SK. Awalnya saya hanya ditugaskan mengajar di ABC, kemudian entah bagaimana ceritanya DEF butuh kualitatif, maka kemudian saya diminta ngajar di DEF, walaupun kemudian uniknya adalah hanya dalam 2 kali pertemuan. Kalau Anda lihat di itu ya, di yang saya berikan di WA Group itu. Tapi saya pikir 1 kali pertemuan pun nggak apa-apa, bahkan setengah kali pertemuan. Yang penting bertemu, karena yang penting itu kan quality time ya. Bukan berapa jumlah waktunya, tapi kualitas waktunya. Kan bisa aja ketemu cuma setengah pertemuan, sesudah itu kita bisa bertemu berkali-kali di WA Group, kan begitu ya. Oke, kemudian kalau Anda perhatikan dinamikanya, saya posting di WA Group itu ada lagunya Bon Jovi, ya, Bed of Roses itu. Ya. Kemudian lagu itu saya dengarkan ketika saya sedang menunggu WA dari Komkes kelas A. Pak, kelas sudah siap, baru kemudian saya datang. Nah kemudian saya masukkan di WA Group. Kenapa saya masukkan di WA Group? Saya ingin tunjukkan pada Anda bahwa seorang peneliti kualitatif itu sangat merdeka. Peneliti kualitatif itu sangat merdeka karena judul penelitiannya tidak ditentukan oleh berbagai faktor. Judul penelitiannya itu dia yang menentukan. Mau meneliti apa, sepanjang dia mampu mengkontekskan, dikontekskan ke materi yang digelutinya selama ini. Misalnya saya kan agraria ya, saya sosiolog agraria, maka kemudian saya kontekskan. Jadi sambil mendengarkan musik saya membayangkan bikin penelitian dengan judul Agraria dalam Pandangan Dimas Senopati, studi pada YouTuber muda bersubscriber 1,08 juta orang. Jadi itu kalau ada yang biayai jadi. Kemudian kalau memang saya ingin mengerjakan jadi. Ya, tapi itu soal nanti faktanya bagaimana terserah. Tapi itu menunjukkan kemerdekaan berpikir seorang kualitatif. Kemudian saya posting materi kuliah kita hari ini, materi kuliah 3 dan materi kuliah 4. Saya yakin nggak akan cukup waktunya. Tapi kita happy aja, nanti kalau waktunya nggak cukup Anda baca sendiri ya. Kemudian saya posting sertifikat Dewi Purbo. Kenapa saya posting sertifikat Dewi Purbo? Saya ingin tunjukkan pada Anda bahwa penelitian itu berkaitan dengan pemberdayaan. Kalau Anda meneliti, penelitian Anda itu harus memberdayakan. Itu yang kemudian disebut dengan emancipatory research. Jadi kalau nanti Anda ketemu seseorang, kemudian dia nanya, Mas, sudah pernah dengar emancipatory research? Sudah. Emancipatory research adalah riset pembebasan. Siapa yang dibebaskan? Yang dibebaskan masyarakat. Dibebaskan dari apa? Dibebaskan dari belenggu yang selama ini menahan, membelenggu dirinya untuk mencapai kemajuan. Artinya kita mencoba menyelami apa kendala kemajuannya, bagaimana solusi mengatasinya. Kemudian disitu saya tulis panjang lebar ya, bagaimana usaha saya dengan teman-teman pemerintah Desa Pucung memperbaiki konstruksi kesejahteraannya. Ya, dari mulai penelitian tahun 2021 terus sampai kemudian mereka menjadi Dewi Purbo itu, Desa Wisata Pucung Giri Subuh dan seterusnya. Kemudian Anda bisa lihat bagaimana rasa terima kasihnya. Ya. Itu kan saya di messenger oleh Pak Lurah, dia happy begitu ya. Nah, itulah yang baru kemudian terakhir saya tunjukkan bukan silabus ya, rencana pembelajaran yang perubahan itu. Nah, itulah dinamika
metode penelitian kualitatif. Itulah dinamika seorang peneliti. Jadi kalau nanti Anda jadi peneliti seperti itu. Kemudian pertanyaannya, Pak Aris, kalau saya nanti jadi birokrat, apa gunanya metode penelitian kualitatif? Ada gunanya. Kalau Anda jadi birokrat, Anda kepala kantor misalnya, ada sebuah fenomena tertentu di suatu wilayah, maka Anda bisa mengirim satu orang yang punya kemampuan berkomunikasi dengan baik, mewawancarai 4 atau 5 orang, kemudian hasil wawancaranya dikemas dalam sebuah laporan, diserahkan kepada Anda bisa mengambil keputusan. Anda bisa mengambil keputusan segera untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, begitu, kira-kira begitu. Atau untuk mendorong hal-hal yang diinginkan. Dalam pengertian diinginkan itu sesuai dengan kebijakan nasional, sesuai dengan kepentingan rakyat, dan lain sebagainya. Ya, itu. Terus, kalau isu hari ini, isu Pulau Rempang Anda sudah tahu ya. Pulau Rempang Galang itu ada 16 perkampungan Melayu yang akan dihilangkan melalui proyek yang akan dilaksanakan. Proyeknya mungkin agak cenderung pusat gitu. Maksudnya proyek pusat bukan proyek daerah. Nah, kemudian kalau ditanya apa kritik saya? Kritik saya terhadap kasus Pulau Rempang adalah Pulau Rempang itu dibangun dengan menggunakan berbagai konsep pembangunan, dan salah satunya mereka mungkin sudah nyusun desain tata ruangnya. Mereka sudah menyusun desain tata ruang, tetapi mereka lupa tentang desain sosial. Ya, nanti saya akan posting kalau ada waktu, saya akan posting di WA grup Anda, apa itu desain sosial. Saya sudah posting di WA dosen dan lain sebagainya, di WA teman-teman alumni STPN untuk jadi bahan kajian, tapi di Anda belum, karena saya pikir sudah terlalu banyak yang saya posting di WA grup ini. Tapi Anda harus tahu bahwa di zaman kesadaran sosial seperti ini, ketika setiap masyarakat sudah sangat memiliki kesadaran sosial, tidak mudah membangun kegiatan tanpa desain sosial. Anda boleh berbangga dengan desain tata ruang, tapi tanpa desain sosial, besar kemungkinan konflik. Ya, itu apa? Pernyataan saya sebagai sosiolog agraria ya. Oke, sekarang kita masuk materi kita hari ini. Tadi itu sekedar pemanasan ya. Saya ingin tunjukkan pada Anda itu loh, kualitatif, bebas merdeka gitu ya. Kalau kemudian nanti Anda dibatasi oleh SK itu lain lagi ceritanya ya. Angkatan senior Anda kan begitu. Saya bilang bebas merdeka bikin judul. Begitu mereka ngajukan judul, ternyata kemudian dikritik atau diubah oleh STPN. Itu kan kebijakan. Di luar kemampuan saya sebagai ilmuwan ya. Tapi sebetulnya filosofinya adalah penelitian kualitatif itu bebas merdeka. Ya. Artinya sepanjang Anda mampu mengkontekskan dengan isu tertentu, maka kemudian penelitian itu bisa dijalankan. Oke, kita akan tampilkan 3 orang seperti biasa. Kita acak sebentar. Orang pertama akan cerita video 1, orang dan seterusnya ya. Anda sekarang sudah masuk di teknik pembuatan bab 2. Saya sudah periksa hasilnya. Nah, ini Anda. Tugas Anda rata-rata sudah paham tentang bab 1. Kalau soal ada kesalahan dikit, itu wajar ya. Redaksi kalimatnya nggak jelas, maksudnya susunan kalimatnya belum bagus, nggak apa-apa, nanti itu diperbaiki ketika sudah bikin yang sesungguhnya untuk skripsi. Ini kan hanya untuk latihan. Jadi bab 1 saya anggap Anda sudah paham, sekarang kita masuk ke bab 2. Bab 2, kalau sudah pernah ke depan, bilang saya sudah Pak, biar diganti orang lain ya, biar gantian yang tampil. Arif Rahmadi, sudah pernah belum? Oke, silakan maju Mas Arif. Saya foto dulu ya naskahnya, supaya Anda bisa tahu poinnya. Ini video 1 ya? Iya Pak. Oke. Cuma 1 lembar ya?
Sudah saya posting di WA Group, silakan Anda lihat supaya nanti Anda bisa belajar dari kesalahan Mas Arief, atau kalau ada yang betul bisa belajar dari apa yang sudah disampaikan beliau. Silakan Mas Arief. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang terhormat Pak Kristiono Nugroho, izinkan saya menyampaikan hasil tugas saya terkait dengan video berjudul Ekonomi Kreatif dan Masalah UMKM. Judul penelitian yang saya ambil adalah Strategi Pemasaran Produk bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Adapun rumusan masalahnya ada dua. Yang pertama, mengapa dibutuhkan strategi pemasaran produk yang tepat bagi usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Kedua, bagaimana strategi pemasaran produk yang tepat bagi usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Sistematika kerangka teoretik yang telah saya susun sebagai berikut. Strategi pemasaran produk adalah strategi yang digunakan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk memenangkan persaingan pasar. Menurut Rahayu dalam penelitiannya di tahun 2023, strategi pemasaran produk terdiri dari strategi produk tunggal, strategi multiple product, dan strategi system of products. Strategi produk tunggal adalah upaya meningkatkan daya saing dengan menjual satu produk saja. Strategi multiple product adalah strategi mengantisipasi risiko penjualan satu produk dengan menambahkan produk lain. Sedangkan strategi system of products adalah strategi penciptaan sistem yang membuat pengguna menjadi ketergantungan pada produk tersebut. UMKM terdiri dari tiga jenis usaha, yakni usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih kurang dari 50 juta rupiah atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih di antara 50 juta rupiah dan 500 juta rupiah atau memiliki hasil penjualan tahunan antara 300 juta dan 2,5 miliar rupiah. Usaha menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih antara 500 juta dan 10 miliar atau memiliki penjualan tahunan antara 2,5 miliar dan 50 miliar rupiah. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau UKM pada tahun 2016 menunjukkan data UKM yang ada di Kabupaten Gianyar sebanyak 91.511 UKM. Jumlah tersebut merupakan jumlah terbanyak dibandingkan dengan kota dan kabupaten lain di Provinsi Bali. Kemudian sistematika kerangka konseptual yang telah saya susun adalah sebagai berikut. Aryawati pada 2005 dalam penelitian Sunaryani dan kawan-kawan pada tahun 2017 menyebutkan bahwa terdapat beberapa kelemahan yang dimiliki oleh UKM. Salah satu kelemahan yang dimaksud adalah pemasaran. Hal tersebut didukung data hasil penelitian Kementerian Negara Koperasi dan UKM dan BPS pada tahun 2003 yang menunjukkan bahwa 72,47% UKM yang mengalami kesulitan, 34,72% diantaranya adalah kesulitan dalam hal pemasaran. Kabupaten Gianyar merupakan kabupaten di Provinsi Bali yang memiliki paling banyak UKM dibandingkan kota dan kabupaten lain. Sejumlah 91.511 UKM menghadapi kenyataan pahit terkait potensi pemasaran produk yang tidak mampu meningkatkan daya saing usaha mereka. Hal ini menyebabkan perlu adanya penelitian mengenai strategi pemasaran produk yang tepat bagi pelaku UMKM di Kabupaten Gianyar agar menjadikan produk mereka mempunyai daya saing yang tinggi. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Arief. Anda sudah lihat ya, Anda sudah baca di teksnya, sudah dijelaskan oleh beliau, dibacakan. Sekarang kita lihat kritiknya ya. Pertama judul. Saya bersyukur pada Tuhan ya, jadi makin kesini Anda makin paham cara buat judul kualitatif.
Strategi pemasaran produk bagi usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Judulnya sudah oke ya. Ada lokasinya. Mau mengamati apa? Mengamati strateginya. Strategi apa? Strategi pemasaran produk. Hal apa? Hal UMKM. Jadi jelas ya. Kemudian rumusan masalahnya ini gaya kualitatif. Ya, gaya kualitatif. Mengapa dan bagaimana? Mengapa dibutuhkan strategi dan bagaimana strateginya? Sudah oke. Nah, kesalahannya Mas Arief itu justru di sistematika kerangka teoretik dan sistematika kerangka konseptual. Pertama, perhatikan perintahnya. Kalau perintahnya adalah kerangka teoretik, buatlah kerangka teoretik, berarti Anda buat uraian. Ya. Tapi kalau perintahnya ada sistematika, berarti buatnya pointer. Nanti kalau ujian begitu ya, jangan keliru. Dan saya nggak akan minta uraian, karena kalau uraian Anda harus berbasis literatur. Kalau pointer cukup yang ada di pikiran Anda saja, dan pointer itu nanti yang membimbing Anda untuk memilih literatur di Google Scholar atau di perpustakaan. Itu ya. Jadi kritiknya itu. Jadi sesuaikan perintah. Perintahnya itu sistematika kerangka teoretik, bukan kerangka teoretiknya. Kalau proposal ya kerangka teoretik. Maka kemudian kalau sistematika kerangka teoretik harusnya Mas Arief buat aja 3 poin penting. A. Strategi. B. Pemasaran produk. C. UMKM. Dah selesai. Nggak usah diuraikan. Nanti kalau ujian begitu. Jadi Anda pikir, wah Pak Arief saya kok dapat nilai C. Padahal uraian saya 15 halaman waktu ujian. Ya karena Anda salah perintah. Perintahnya itu buat sistematika, bukan buat uraian. Ya. Itu. Jadi nanti begitu ya cara memahami perintah. Sistematika kerangka teoretik. Kemudian kritik berikutnya adalah sistematika kerangka konseptual. Anda harus bisa bedakan mana yang konseptual, mana yang faktual. Konseptual itu berbeda dengan faktual. Kalau faktual sudah menggunakan data. Kalau konseptual bekalnya bukan data, tapi konsep. Kalau konsep bekalnya apa? Teori. Teorinya ada di mana? Ada di kerangka teoretik. Jadi harusnya ketika bicara tentang sistematika kerangka konseptual, Anda jelaskan misalnya yang A. Mengapa dibutuhkan strategi? Itu jawabannya adalah strategi dibutuhkan karena 1, 2, 3. Ambil dari sistematika kerangka teoretik itu. Atau dilogikakan. Ya, misalnya ketika bicara tentang strategi kan ada pentingnya strategi gitu ya. Nah, jadi begitu uraiannya. Jadi sistematika kerangka konseptualnya A. Strategi dibutuhkan karena 1, 2, 3. B. Strategi dilaksanakan dengan cara 1, 2, 3. 1, 2, 3-nya diisi jalan pikiran Anda. Begitu. Ya. Jadi sebetulnya kan singkat ya. Tapi yang penting Anda paham bahwa kerangka konseptual bukan kerangka faktual, tapi kerangka konsep. Maka isinya konsep. Dan konsep diambil dari, nanti kalau kenyataannya di proposal yang sesungguhnya, itu Anda ambil dari kerangka teoretik. Kerangka teoretik itu isinya teori. Disebut teori karena nanti berdasarkan literatur. Literaturnya ngomong apa? Literatur ngomong apa soal strategi? Literatur ngomong apa soal pemasaran produk? Literatur ngomong apa soal UMKM? Sudah selesai, baru masuk kerangka konseptual. Ada pertanyaan, mengapa dibutuhkan strategi? Dijawab. Strategi dibutuhkan karena ambil dari yang kerangka teoretik itu. Strategi dibutuhkan karena, terus kemudian strategi dilaksanakan dengan cara, ambil dari itu. Oleh sebab itu nanti kerangka teoretiknya harus detail. Nasihat saya kalau nanti Anda bikin proposal yang sesungguhnya, kerangka teoretik itu minimal 10 halaman. Minimal itu. Boleh lebih tapi tidak boleh kurang. Kenapa harus banyak? Supaya ketika Anda menjawab, bahan untuk menjawabnya itu cukup. Kesulitan orang membuat kerangka konseptual adalah ketika dia akan merancang kerangka konseptual, dia akan menjawab perumusan masalah, bahannya kurang. Kerangka teoretiknya cuma 3 halaman. Sedangkan pertanyaan kan mengapa dan bagaimana. Jadi supaya mudah maka kemudian harus banyak ya. Jadi kerangka teoretiknya minimal 10 halaman, kerangka konseptualnya mungkin cukup 3 halaman. Karena dia seperti sedang menyarikan, dibuat semacam intisari dari kerangka teoretik. Saya pikir begitu ya. Terima kasih Mas Arief, applause buat Mas Arief, thank you. Ya. Kita ambil yang tengah.
Yang tengah. Wah, 15 halaman betul ini. Fitra mana? Fitra Alfian. Betul. Nah, maju Mas. Sudah pernah maju? Belum? Oke. Silakan maju Mas. Kan menjadikan pekerjaan Anda sebagai bahan pelajaran bagi orang lain berpahala ya. Silakan duduk Mas. Bawa HP-nya. Ya. Sudah saya posting, bisa kelihatan? Bisa dilihat Mas? Kalau nggak bisa, kalau bisa foto. Ya, nih. Kita dengarkan ya, Mas Alfian. Pada video kedua, saya Mr. Alfian mengambil judul penelitian tentang dampak land reform lokal di Desa Karanganyar, Kecamatan Pituru, Kabupaten Purworejo. Dengan rumusan masalah yaitu mengapa dilakukan land reform lokal. Yang kedua adalah bagaimana dampak dari pelaksanaan land reform lokal tersebut. Yang selanjutnya adalah sistematika kerangka teoritik, karena pada awalnya saya sendiri belum paham terkait yang dimaksud dengan sistem kerangka teoritik, Pak. Jadi saya di sini menjadikan sebuah paragraf, yaitu menjadi bagian dari suatu kelompok merupakan hal yang penting bagi setiap anggota masyarakat, karena dengan mengikuti sebuah kelompok maka kita akan mendapat kesempatan untuk memperjuangkan dan mendapat dukungan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini land reform lokal merupakan suatu tindakan atau gerakan yang mengharuskan pemilik tanah sawah untuk menyerahkan tanahnya sebagian kepada pemerintah desa yang selanjutnya akan digunakan sebagai sumber penghidupan oleh keluarga penggarap atau petani yang tidak memiliki sawah. Land reform lokal yang juga disebut sebagai inovasi sosial karena merupakan suatu proses baru dalam penataan terkait penguasaan tanah yang lebih adil, sejahtera dan harmonis antara lapisan yang ada di masyarakat. Selanjutnya adalah sistematika kerangka konseptual adalah upaya yang digunakan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah adalah dengan dilakukannya land reform lokal di Desa Karanganyar, Kecamatan Pituru, Kabupaten Purworejo terhadap petani yang memiliki tanah lebih dari 250 ubin. Kelebihan tanah tersebut diserahkan hak garapnya pada pemerintah desa untuk disalurkan kembali kepada para petani yang tidak memiliki tanah garapan. Diharapkan dengan pemberian hak garap oleh pemerintah desa dapat meningkatkan kualitas hidup petani yang menerima hak garap atau petani yang tidak memiliki tanah. Sekian. Oke, terima kasih Mas Alfian. Mahasiswaku sekalian, mari kita lihat judulnya dulu ya. Judulnya adalah dampak land reform lokal di Desa Karanganyar, Kecamatan Pituru, Kabupaten Purworejo. Dalam perspektif kualitatif sudah oke judulnya ya. Tapi kalau nanti Anda ketemu dosen kuantitatif pasti dibilang nggak oke karena cuma satu elemen. Orang dia sering bilang variabel. Kok cuma satu variabel gitu ya. Nah, bagi orang kualitatif satu variabel sudah cukup ya. Jadi kalau menggunakan kacamata kualitatif judulnya sudah oke. Tapi kalau ketemu kacamata kuantitatif dia akan bilang tidak oke ya. Jadi itu mohon dimaklumi. Kan beda cara pandang. Kemudian rumusan masalahnya secara konsep sudah betul rumusan masalahnya, tapi tidak cermat. Kenapa saya bilang tidak cermat? Tidak lengkap tulisannya. Mari kita lihat. Judulnya kan dampak land reform lokal di Desa Karanganyar, Kecamatan Pituru, Kabupaten Purworejo.
Rumusan masalahnya, beliau hanya menulis mengapa dilakukan land reform lokal. Harusnya ditulis lengkap, mengapa dilakukan land reform lokal di Desa Karanganyar dan seterusnya. Jadi harus rajin gitu ya. Kemudian yang kedua juga begitu, bagaimana dampak, nggak usah pakai dari ya, bagaimana dampak pelaksanaan land reform lokal, jangan pakai tersebut, tapi langsung lokasi. Bagaimana dampak pelaksanaan land reform lokal di Desa Karanganyar, Kecamatan Metro, Kabupaten Purworejo. Itu kritiknya. Kritik kedua sama dengan pembicara pertama, karena Anda belum paham mana yang sistematika, mana yang bukan, jadi Anda menggunakan judul sistematika tapi isinya deskripsi. Oke, itu nggak apa-apa ya, salah biasa. Yang penting nanti ujian jangan ya. Ujian harus bagus supaya saya bisa bangga dengan dosen lain. Kan nanti kalau Anda sedang mengerjakan ada dosen lain lewat, loh kok sistematikanya diisi deskripsi. Nah, berarti kan dosennya nggak ngajari cara mengisi sistematika. Oke, jadi sebetulnya sistematikanya nanti sederhana saja. Sistematika kerangka teoritik, 1 dampak. Nanti yang sesungguhnya itu nanti diuraikan dampak itu definisinya apa, teori apa yang bisa menjelaskan tentang dampak. Banyak teori tentang dampak itu. Dampak bisa dilihat dari aspek ini, perspektif yang bisa digunakan, dan lain sebagainya. Jadi 1 poin di kerangka teoritik itu bisa didukung oleh 5 atau 6 buku. Ya. Kemudian land reform itu apa? Kenapa harus menjelaskan tentang land reform? Karena ini kan land reform lokal, beda dengan land reform nasional. Ya. Land reform juga begitu, kemudian land reform lokal. Jadi memang harus rajin. Makanya tadi saya bilang kerangka teoritik itu minimal 10 halaman. Karena nanti 1 poin itu dijelaskan dengan sekian banyak penjelasan didukung oleh 5 atau 6 buku ya. Jadi kalau kerangka teoritik, kalau sistematikanya adalah dampak, land reform lokal masing-masing di backup oleh 5 literatur, kan sudah 15 literatur itu. Dan itu sangat kuat dan sulit dipatahkan nanti. Dan nanti berguna ketika menyusun kerangka konseptual. Jadi kerangka konseptual itu saya ulangi lagi, konsep. Ya, bukan faktual, bukan fakta, tapi konsep, jalan berpikirnya. Bukan fenomena di lapangannya ya. Maka kemudian nanti dijelaskan sistematika kerangka konseptualnya 1 atau A begitu. Land reform lokal dibutuhkan karena 1, 2, 3. 1, 2, 3-nya diisi berdasarkan logika, karena ini kan baru sistematika ya. Tapi nanti diisi berdasarkan logika. Apa gitu kira-kira penyebabnya. Terus kemudian dampak land reform lokal meliputi 1, 2, 3. Saya menyebut 1, 2, 3 nanti ditambah. Ya, menyebut apa, punya dampak sosial, dampak ekonomi, dampak psikologis, dan lain sebagainya. Begitu. Thank you Mas Alfian, applause buat Alfian. Terima kasih. Terakhir, orang ketiga, Yudhistia Ayu Saputri. Ada? Mana? Angkat tangan dulu. Oh iya. Belum pernah duduk ke depan loh. Ya, ayo silakan. Sambil nunggu beliau ke depan, saya foto naskahnya ya. Oke, sudah saya posting, bisa dilihat, silakan lihat, bisa dibaca, bisa ya. Oke. Kita dengarkan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yudhistia Ayu Saputri. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum saya mengenai video 3. Judul yang saya ambil adalah menerapkan livelihood pada bidang pertanian yang berguna dalam memenuhi pendapatan yang memadai. Rumusan masalah yang saya ambil ada 2.
yaitu bagaimana agar tatanan norma sosial masyarakat para petani dapat melaksanakan pekerjaannya. Yang kedua, bagaimana strategi penghidupan berkelanjutan. Kemudian kerangka sistematik teoretiknya adalah livelihood adalah kata dalam bahasa Inggris yang merujuk pada cara seseorang atau suatu keluarga untuk memperoleh penghidupan atau mata pencaharian mereka. Pengaruh livelihood mengacu pada dampak atau konsekuensi dari berbagai faktor terhadap mata pencaharian atau sumber penghasilan seseorang. Beberapa aspek yang mempengaruhi adalah yang pertama pengaruh ekonomi, pengaruh lingkungan, pengaruh sosial, pengaruh kebijakan, pengaruh teknologi, pengaruh kesehatan, dan yang terakhir pengaruh pendidikan. Kesejahteraan petani mengacu pada tingkat kesejahteraan finansial atau ekonomi dari individu atau komunitas petani. Kesejahteraan ekonomi petani dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk kondisi petani, tingkat produktivitas, akses ke sumber daya atau pasar, serta kondisi ekonomi. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi merupakan bagian dari strategi pengurangan kemiskinan atau pembangunan pertanian. Kemudian kerangka sistematik konseptualnya, kesejahteraan ekonomi petani seringkali terpengaruh oleh berbagai faktor yang terkait dengan livelihood mereka. Penelitian ini akan mengkaji pengaruh livelihood terhadap kesejahteraan ekonomi petani. Aspek pengaruh livelihood terhadap kesejahteraan ekonomi petani yaitu pertama, produktivitas yang tinggi meningkatkan pendapatan petani. Yang kedua, akses yang baik ke lahan, air, benih berkualitas, dan pupuk untuk meningkatkan hasil pertanian. Yang keempat, penggunaan teknologi modern meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang kelima, pendidikan dan pelatihan membantu petani meningkatkan keterampilan. Memahami pengaruh livelihood terhadap kesejahteraan ekonomi petani adalah langkah penting dalam merancang kebijakan yang mendukung pertanian berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi dalam mengoptimalkan aspek ini. Dapat ditemukan dengan cara untuk meningkatkan pendapatan dan kondisi hidup petani untuk mengurangi kemiskinan di wilayah pedesaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai kritik ya. Pertama, judul aslinya, menerapkan livelihood pada bidang pertanian yang berguna dalam memenuhi pendapatan yang memadai. Kritik pertama, tidak dijelaskan lokasinya. Kalau tidak dijelaskan lokasinya, Anda harus meneliti seluruh Indonesia ya. Itu. Maka kemudian harus dijelaskan misalnya studi di desa mana, kecamatan X, Kabupaten Z gitu ya, misalnya begitu. Kemudian menerapkan livelihood itu bisa disingkat livelihood saja. Jadi judulnya itu sebetulnya bisa disingkat. Judulnya bisa lebih disingkat menjadi livelihood bidang pertanian bagi pendapatan yang memadai. Jadi judulnya sekarang livelihood bidang pertanian bagi pendapatan yang memadai, studi di desa titik-titik, kecamatan titik-titik, kabupaten titik-titik. Jadi ini judul ini bisa Anda gunakan di desa mana saja ya. Livelihood bidang pertanian bagi pendapatan yang memadai, studi di desa titik-titik, kecamatan titik-titik, kabupaten titik-titik. Kemudian rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang asli kan beliau ingin mengetahui tatanan sosial atau norma sosial, kemudian beliau ingin mengetahui strategi penghidupannya. Maka kemudian redaksi kalimatnya kita perbaiki. Rumusan masalah pertama menjadi bagaimana penerapan livelihood dan seterusnya. Bagaimana penerapan livelihood bidang pertanian bagi pendapatan memadai di desa titik-titik, kecamatan titik-titik, kabupaten titik-titik. Bagaimana penerapan livelihoodnya. Nah, ketika Anda bicara tentang penerapan livelihood, itu nanti Anda bisa diperkuat oleh kondisi norma yang ada di masyarakat, value, social value-nya, norma sosial yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua, karena Anda ingin bicara tentang strategi penghidupan, maka dijelaskan apa strategi livelihood
yang cocok strategi livelihood bidang pertanian yang cocok bagi pendapatan memadai di desa itu. Strategi yang tepat atau strategi yang cocok. Nah, kemudian sesudah itu kita masuk ke kerangka teoretik. Di kerangka teoretik itu kalau kita bicara sistematika ada lima poin penting yang harus diuraikan. Yang pertama, livelihood. Dijelaskan apa itu livelihood, apa itu konsepnya, paradigmanya, dan lain sebagainya. Kira-kira 5 literatur. Kemudian bidang pertanian, kemudian pendapatan, kemudian pendapatan memadai. Pendapatan memadai itu artinya dengan pendapatan itu bisa terpenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai contoh, penelitian saya di Pucung, pendapatan masyarakat dari hasil pertanian hanya 200.000. Padahal kebutuhan satu keluarga catur warga itu suami istri plus 2 anak itu 2 juta per bulan. Tapi kalau hasil pertaniannya kalau dihitung per bulan itu hanya 200.000. Berarti kan ada kekurangan. Berarti harusnya pendapatannya bisa 2 juta. Maksudnya agar memadai. Ya. Dan kalau tidak memadai maka harus ada strategi. Nanti itu di rumusan masalah yang kedua. Apa strategi yang tepat untuk mengatasi livelihood bidang pertanian tadi. Jadi kerangka teoretiknya livelihood, kemudian bidang pertanian, pendapatan memadai, terus karena nanti ternyata tidak memadai, kan perlu strategi. Nah, maka kemudian poin kelimanya strategi. Apa itu strategi? Bagaimana teknik menerapkan strategi? Apa pilihan-pilihan strateginya, gitu ya? Itu. Nah, kalau kemudian ini ada 5 poin, masing-masing poin di backup oleh 5 literatur, maka ada 25 literatur di kerangka teoretik. Ya. Jadi kemungkinan bisa lebih dari 10 halaman, mungkin sekitar 15 atau 20 halaman kerangka teoretiknya. Itu. Kemudian kerangka konseptualnya, karena rumusan bagaimana penerapan livelihood, maka kemudian livelihood diterapkan dengan cara ABC. ABC-nya diambil dari kerangka teoretik. Kemudian apa strategi livelihood bidang pertanian yang sesuai di lokasi antara lain. Nah, itu kan berarti alternatif ya. Dijelaskan strategi apa berdasarkan kerangka teoretik yang Anda buat, gitu ya. Jadi itu kira-kira kita pagi ini. Terima kasih kepada Mbak Saputri ya. Terima kasih, aplaus buat Saputri ya. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke materi kuliah kita hari ini ya. Yang tadi saya bilang mungkin nggak akan selesai, tapi kita bahas sebentar, kita usahakan. Kita lihat materi kuliah yang ketiga. Anda lihat materi kuliah yang ketiga. Ya, materi kuliah yang ketiga judulnya kan dinamika paradigma penelitian. Ini sudah pernah saya jelaskan ketika kita pertemuan pertama ya. Saya jelaskan mengapa kemudian terjadi perubahan dari kuantitatif menjadi kualitatif. Anda bisa lihat di itu slide yang ada ada tulisan paradigma positivistik gitu ya. Yang ada gambar on, about, with gitu ya. Sudah ketemu? Kalau di tempat saya slide ke-7. Di tempat Anda mungkin slide ke-6 atau slide ke-8. Di tempat yang sesudah judul perubahan paradigma penelitian, kemudian ada slide sesudah itu. Ada tulisan 1, 2, 3, 4, 5 paradigma positivistik dan seterusnya. Ya. Jadi ini sudah kita bahas di pertemuan pertama bahwa penelitian itu bergeser dari kuantitatif menuju kualitatif. Nah, ini gaya bercandanya orang kualitatif jadi kalau ada orang kualitatif ketemu orang kuantitatif itu bercandanya adalah hari gini masih kuantitatif, begitu loh kira-kira. Ya. Jadi bagi orang kuantitatif itu sudah masa lalu ya. Tapi nanti kuantitatif punya gaya bercanda yang lain, kita hormati. Jadi paradigma positivistik itu research on people, penelitian pada manusia. Jadi dalam konteks ilmu sosial, dalam konteks penelitian sosial,
Kalau Anda menggunakan paradigma positivistik, itu riset on people, riset pada manusia. Manusia itu dianggap sebagai objek, seolah-olah benda mati, gitu ya. Kemudian itu positivistik. Kemudian masuk paradigma post positivistik. Ada cerita sedikit, tapi belum memadai. Nah, paradigma positivistik dan paradigma post positivistik adalah metode penelitian kuantitatif. Itu penjelasannya begitu. Kemudian masuk ke paradigma ketiga, keempat, kelima itu metode penelitian kualitatif. Paradigma konstruktivisme, research about people. Sudah mulai menghormati orang manusia atau masyarakat yang diteliti. About, tentang. Kemudian nanti puncaknya adalah di paradigma participatoris, research with people. Meneliti bersama-sama dengan masyarakat atau dengan manusia. Kemudian uraiannya sudah pernah kita bahas, ya. Sudah pernah kita bahas di pertemuan pertama itu. Paradigma konstruktivisme itu mempunyai construct dan construe. Construct is to build something from several part. Sesuatu disusun dari bagian-bagian yang kecil. Ya. Jadi kalau Anda sedang meneliti tentang land reform lokal, itu disusun dari bagian yang kecil. Bagaimana kemudian tanah yang luas, kemudian tanah yang luas itu dianggap tidak adil, kemudian agar adil dikurangi, cara mengurangannya begini, dibagikan kepada ini dan seterusnya. Itu kan bagian-bagian, potongan-potongan, seperti puzzle gitu ya, yang kemudian Anda susun, Anda kontrak jadi sebuah laporan penelitian. Itu disebut sebagai construct. Construct is to build something from several parts. Kemudian yang berikutnya adalah construe. Construe is to understand something in a particular way. Jadi memahami sesuatu dengan cara tertentu. Memahami sesuatu dengan cara tertentu itu apa? Perspektif. Anda melihat kesejahteraan lewat perspektif mana, gitu ya, dan seterusnya. Anda melihat kasus Rempang misalnya. Kalau saya sebagai sosiolog, saya melihat kasus Rempang dari perspektif sosial. Maka saya bilang kasus Rempang itu terjadi karena boleh jadi mereka memiliki desain tata ruang, tetapi mereka tidak memiliki desain sosial. Bagaimana solusinya Pak Aris? Solusinya buat desain sosial, gitu ya. Dan itu ada teorinya, ada konsepnya, ada paradigmanya. Begitu. Jadi Anda sudah paham ya. Kalau paradigma kritis itu kita menyadarkan seseorang atau masyarakat. Karena seseorang atau masyarakat itu seringkali tidak paham bahwa dia sedang dijolimi, sedang dianiaya, tapi dia nggak paham sedang dianiaya. Ya, misalnya orang sering menyebut dengan istilah kemiskinan sistemik, kemiskinan karena akibat sistem. Kita bayangkan pohon bonsai itu ya, pohon bonsai, pohon beringin kan bisa dijadikan bonsai. Kenapa dia jadi bonsai? Karena sistemnya membonsai dia. Nah, kemiskinan juga begitu. Seseorang itu gagal sejahtera karena memang dia dimiskinkan lewat sebuah sistem. Nah, menyadarkan orang bahwa Anda itu dimiskinkan dengan sistem loh. Nah, itu disebut sebagai paradigma kritis. Kemudian nasihatnya adalah, cara berikutnya adalah jangan menyalahkan seseorang, jangan menyalahkan pihak tertentu, tetapi perhatikan sistemnya, lihat bagian mana dari sistem tersebut yang memiskinkan, kemudian perbaiki bagian-bagian tersebut agar kemudian sistem yang berjalan tidak lagi memiskinkan. Itu ya. Kemudian paradigma partisipatoris itu paradigma di mana Anda dengan yang diteliti mengerjakan hal yang sama. Seperti saya pernah kasih contoh, Anda bikin judul pemetaan, misalnya pembuatan peta kemampuan tanah secara partisipatif misalnya gitu. Atau kalau di penelitian saya pembuatan master plan kalau orang hitung secara partisipatif. Jadi Anda bersama-sama dengan yang diteliti membuat sebuah karya begitu dan nanti itu diberikan kepada mereka. Itu yang paradigma partisipatoris. Jadi paradigma 3, 4, 5 itu nuansanya sudah kualitatif. Paradigma konstruktivisme, paradigma atau orang sering bilang paradigma konstruktivistik ya. Karena kalau sudah isme itu paham. Paradigma konstruktivisme atau konstruktivistik, kemudian paradigma kritis dan paradigma partisipatoris itu adalah metode penelitian kualitatif. Oke, jadi saya pikir yang bahan kuliah ketiga saya pikir sudah cukup. Cuman ini kemudian Anda lihat di bagian bawah itu. Jadi kekuatan penelitian sosial atau kekuatan metode penelitian kualitatif itu pada GPS ya. Anda lihat di bagian bawah
Di bagian bawah, perhatikan bagian bawah, jangan lihat pintu, lihat HP Anda masing-masing. Itu ada gambar bawah GPS itu loh. Ya, jadi kekuatan metode penelitian kualitatif itu dengan pendekatan partisipatoris terletak pada GPS, tapi bukan GPS yang sering Anda lihat, tapi GPS adalah gerakan penduduk setempat. Jadi ketika Anda mengajak mereka mengerjakan sesuatu, itu Anda sedang menggerakkan penduduk setempat. Itu ada contoh bagaimana saya bersama-sama dengan masyarakat melaksanakan pelatihan bisnis model Canvas itu ya. Itu bagian dari penelitian, tapi suasananya suasana pelatihan. Dan itu sudah saya masukkan di jurnal internasional ya. Materi kuliah 3 saya pikir cukup. Kita masih punya waktu. Sampai jam berapa Komkes? Masih punya waktu 20 menit. Sekarang kita masuk materi kuliah keempat, karena ini belum kita bahas. Yang materi 3 kan sudah kita bahas ya. Yang materi keempat belum. Ini tentang pendekatan penelitian. Jadi nanti kalau Anda bikin proposal, itu Anda misalnya penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif atau dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Itu masing-masing metode punya pendekatan. Saya tidak akan bahas yang metode kuantitatif karena itu wilayahnya orang lain. Saya fokus di metode penelitian kualitatif. Kalau Anda menggunakan metode penelitian kualitatif, itu tersedia berbagai pendekatan. Dan nanti kalau pendekatan yang tersedia di slide ini Anda pikir nggak cocok, Anda bisa pilih yang paling umum yaitu deskriptif. Tapi deskriptif nggak saya tulis di sini karena itu umum ya. Jadi ada beberapa pendekatan yang tersedia untuk metode penelitian kualitatif. Pertama, fenomenologi. Jadi Anda bisa tulis penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Apa itu fenomenologi? Pendekatan ini digunakan ketika peneliti berpartisipasi dalam kegiatan peneliti atau pihak yang diteliti sehingga dapat secara tepat mengetahui persepsi, pemikiran, kemauan, dan keyakinan peneliti. Jadi kalau Anda bikin kegiatan, bikin peta misalnya, kemudian Anda bersama-sama dengan yang Anda teliti, menghasilkan produk bareng, nah itu disebut pendekatannya fenomenologi. Anda mengalami bersama-sama dengan yang diteliti. Itu fenomenologi. Atau Anda bisa juga gunakan pendekatan rasionalistik. Jadi nanti Anda tentukan dulu Anda tuh mau ngapain di lapangan. Oh Pak Aris, saya pengen bersama-sama dengan masyarakat membuat sesuatu. Oh berarti pendekatanmu adalah fenomenologi. Tapi kalau Anda bilang, Pak Aris saya ingin bikin penelitian yang penelitian itu saya buat dengan mewawancarai orang, kemudian hasil wawancara itu saya buat ceritanya, saya narasikan, saya ambil pointernya, kemudian saya logikakan, oh itu berarti pendekatannya rasionalistik. Ya. Rasionalistik itu apa? Pendekatan ini digunakan ketika peneliti berpegang pada prinsip bahwa ilmu pengetahuan berasal dari pemahaman intelektual yang dibangun atas kemampuan argumentatif secara logis. Jadi Anda mewawancarai orang, hasil wawancaranya kemudian Anda susun, kemudian Anda logikakan, nah itu disebut sebagai rasionalistik. Ya. Atau kalau Anda ingin yang lain lagi, Anda ingin ngobrol dengan banyak orang, kemudian obrolannya itu Anda jadikan sebuah konsep tertentu, konsep baru yang mungkin belum dikenal orang, itu disebut sebagai grounded, ya. Grounded, pendekatan ini digunakan ketika peneliti berupaya menemukan konsepsi tertentu berdasarkan data empirik. Data empirik itu artinya omong-omong Anda dengan masyarakat. Ya misalnya kalau contoh, saya mewawancarai Pak Rohmat Martanto, dia kan punya konsep mbuh piye carane. Nah, mbuh piye carane itu kemudian saya wawancarai, ya, kemudian saya anggap sebagai sebuah konsep. Jadi nanti mbuh piye carane itu ada paradigmanya, ada makna teoritiknya, ada makna konseptualnya, ada makna implementatifnya. Makna implementatif, makna konseptual, makna teoritik, paradigma berpikirnya, itu saya bangun berdasarkan omongan saya dengan beliau. Bukan dari literatur. Nah, itu disebut sebagai grounded. Jadi kita menemukan konsep baru dari orang yang kita wawancarai. Itu disebut sebagai grounded. Atau etnografik. Etnografik itu kalau Anda meneliti suku-suku tertentu atau budaya-budaya tertentu. Anda meneliti di Banyuwangi tentang masyarakat Osing. Osing itu kan suku tertentu dengan budaya tertentu. Itu etnografik. Anda meneliti Baduy. Anda meneliti Papua.
Papua itu banyak suku bangsanya ya, banyak sukunya, suku tertentu, misalnya suku X di Papua begitu, nah berarti Anda gunakan etnografik. Atau Anda ingin memaknai sesuatu. Misalnya begini, Anda ingin tahu apa sih makna sertifikat bagi masyarakat? Oh, sertifikat itu begini Mbak. Oh, sertifikat itu, setiap orang punya makna masing-masing dan kemudian itu Anda kelompok-kelompokkan, Anda lakukan kategorisasi, itu disebut interaksi simbolik. Memaknai, ya. Atau Anda gunakan hermeneutik. Hermeneutik itu Anda malas ke lapangan, Anda hanya ingin di perpustakaan atau hanya ingin di meja dengan laptop Anda, kemudian searching, googling, Google Scholar suka-suka Anda ke seluruh dunia gitu, itu hermeneutik. Jadi hermeneutik ini pendekatan digunakan ketika peneliti berupaya mengkaji teks tertentu. Jadi yang Anda bahas itu teksnya. Anda nggak peduli keadaan lapangannya, tapi teksnya. Misalnya di sini saya kasih contoh, nggak ada contohnya ya. Contohnya begini, Anda lihat pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria. Ini contoh yang paling gampang. Anda lihat pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria, di situ ada kata aktif, mengerjakan tanahnya secara aktif. Maka kemudian nanti secara hermeneutik, Anda lihat aktif di masa sekarang artinya apa, aktif di masa tahun 1960 maknanya apa. Maka Anda cari literatur di tahun 60-an, lewat googling dan lain sebagainya, atau ke arsip nasional, aktif di masa itu artinya apa. Nah, perbedaan makna itu kemudian Anda jelaskan secara ilmiah begitu. Nah, itu disebut hermeneutik. Membahas teks. Anda tentu paham ya bahwa aktif di tahun 60 itu artinya mengerjakan secara langsung. Tapi aktif di tahun sekarang itu artinya Anda ikut mengawasi. Ya, di masa lalu kalau saya punya tanah saya harus ikut mengerjakan. Bahkan kalau sudah lewat kecamatan katanya absente. Tapi di masa sekarang saya punya tanah di Ambon, saya tinggal telepon orang, kalau dia mau panen dia bilang, "Mas, mau panen." Terus nanti tinggal dia kirim masukkan rekening BRI saya. Biayanya berapa, potong dari situ. Kalau ada masalah, dia sampaikan masalahnya lewat WA, saya kirim. Kalau nggak puas bisa video call. Itu, jadi aktif di masa kini beda dengan aktif di masa lalu karena ada perubahan teknologi. Ya. Nah, itu artinya Anda sedang membahas teks. Jadi kajian tentang teks itu disebut hermeneutik. Jadi metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hermeneutik itu artinya Anda sedang membahas sebuah teks. Tidak UPA apa saja Anda suka. Anda misalnya, wah Pak Aris sering ada kasus pengadaan tanah. Kalau gitu saya ingin bedah undang-undang pengadaan tanah. Buka undang-undang pengadaan tanah, ambil pasal tertentu yang paling menarik buat Anda, kemudian Anda bedah itu. Unsur-unsur pasalnya itu, kemudian carikan literaturnya, kemudian kaji. Ya. Itu namanya hermeneutik. Atau yang paling keren, tapi ini saya tidak sarankan ya karena terlalu berat. Sustainable livelihood approach. Sustainable livelihood approach itu sangat berat karena butuh waktu 5 tahun untuk menyelesaikan penelitian. Jadi teman-teman Anda sudah jadi kepala kantor, Anda masih penelitian bikin skripsi. Ya. Itu karena nanti tiap tahap itu sangat detail ya. Jadi kalau Anda gunakan sustainable livelihood approach, itu ada 5 tahap. Tahap pertama itu Anda meneliti tentang konteks, kondisi, dan kecenderungan. Kemudian yang kedua meneliti tentang sumber daya yang tersedia, meneliti tentang proses kelembagaan dan pengorganisasian, meneliti tentang strategi penghidupan yang dipilih, meneliti tentang sustainable livelihood outcome. Anda jangan bilang lah kan cuma 5 Pak Aris, 5 tapi tiap poin itu detail ya. Saya kasih contoh. Ketika Anda bicara tentang meneliti konteks, kondisi, dan kecenderungan, Anda harus bicara tentang kebijakan, Anda bicara tentang sejarah, Anda bicara tentang politik, Anda bicara tentang kondisi makroekonomi, Anda bicara tentang perdagangan. Kalau berhubungan dengan iklim, Anda harus bicara iklim, harus bicara agroekologi, harus bicara demografi, harus bicara diferensiasi sosial, dan lain-lain. Itu yang saya bilang lama. Satu tahapan itu sekitar setahun. Ini digunakan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat, karena memang mereka kan basis pekerjaannya penelitian. Ya. Jadi yang sustainable livelihood approach tidak saya sarankan. Yang saya sarankan pada Anda itu pertama fenomenologi kalau Anda terlibat. Yang kedua rasionalistik kalau Anda ingin membuat argumentasi yang logis. Kemudian yang ketiga grounded kalau Anda ingin mengambil konsep baru dari hasil wawancara dengan orang lain. Kemudian yang berikutnya etnografik kalau Anda meneliti suku-suku tertentu. Kemudian interaksi simbolik kalau Anda ingin memaknai sesuatu. Makna sertifikat, makna tanda batas, makna apa lagi. Pokoknya apa sajalah yang Anda pikir itu bisa dimaknai. Kemudian hermeneutik, kalau Anda malas ke lapangan, ingin di meja nulis, nah itu dengan hermeneutik. Itu membahas teks.
Kemudian yang terakhir nggak saya sarankan. Atau kalau Anda bilang, Pak Aris saya nggak suka, sering mahasiswa bilang gitu, Pak Aris saya tuh nggak suka fenomenologi, nggak suka rasionalistik, nggak suka grounded, nggak suka etnografik, nggak suka interaksi simbolik, apalagi hermeneutik dan SLA. Terus yang kamu suka apa? Saya sukanya deskriptif. Oke, kalau gitu gunakan pendekatan deskriptif. Nah, kenapa nggak saya muat di sini? Karena buku-buku tentang pendekatan deskriptif itu banyak sekali. Anda pilih aja buku pendekatan deskriptif yang paling cocok, sehingga kemudian nanti Anda dengan 2 buku penelitian Anda kalau menggunakan metode kualitatif, minimal bukunya 2, buku metodologinya. Pertama, buku metodologi yang saya buat tentang metode kualitatif atau buku yang lain, plus buku tentang pendekatan. Kalau Anda gunakan deskriptif, buku tentang pendekatan deskriptif. Itu, sehingga kemudian lengkap. Di bab 3 itu ada metode penelitiannya, ada pendekatannya. Kita masih punya waktu 15 menit. Kalau ada pertanyaan silahkan. Boleh yang dalam konteks diskusi hari ini, boleh yang sebelumnya. Pokoknya yang penting selama berhubungan dengan metode penelitian. Silahkan, kita punya waktu 15 menit. Kalau ada yang ragu, bingung, karena kita tinggal pertemuan sekali lagi ya. Tugas berikutnya adalah Anda buat bab 3. Tapi untuk bisa buat bab 3 nanti ada sambungannya itu. Bab judulnya apa, rumusan masalahnya apa, baru kemudian buat bab 3. Karena kalau nggak ada rumusan masalah kan yang mau diwawancarai siapa gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Atau saya balik pertanyaannya sekarang. Siapa di antara Anda yang menemukan kesulitan, membayangkan kesulitan dalam penyusunan proposal penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif? Siapa di antara Anda yang membayangkan akan menemukan kesulitan atau memahami akan menemukan kesulitan ketika menyusun proposal penelitian dengan metode penelitian kualitatif? Kalau ada, angkat tangan, kemudian di bagian mananya, kemudian nanti akan saya jelaskan cara mengatasinya. Ada? Bab 1, siapa yang sulit menyusun bab 1? Nggak ada. Yang sulit menyusun bab 2? Nggak ada. Sulit menyusun bab 3? Oke. Bab 3 itu apa? Yang paling penting informan toh. Informannya siapa, berapa orangnya. Informannya siapa harus sesuai dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya misalnya mengapa dibutuhkan land reform lokal. Informannya itu berarti para tokoh di situ. Karena nanti dia yang tahu itu, oh ini dibutuhkan land reform lokal karena ini. Misalnya menghindari konflik sosial. Jadi mengapa dibutuhkan land reform lokal, berarti informannya para tokoh. Bagaimana cara melaksanakannya? Para tokoh plus pelaksana lapangan. Begitu. Kalau PTSL Pak Aris, PTSL tergantung judulnya juga. Misalnya begini. Ini judulnya misalnya konformitas tindakan masyarakat dalam pelaksanaan PTSL. Konformitas tindakan masyarakat dalam pelaksanaan PTSL. Konformitas itu penyesuaian perilaku. Nanti ada teorinya, ada konsepnya. Konformitas tindakan masyarakat dalam pelaksanaan PTSL. Kalau bicara konformitas, bicara tindakan, siapa informannya? Informannya tentu pertama kepala kantor, kemudian yang menangani PTSL, kemudian kepala desa, carik, kemudian baru masyarakat yang akan melaksanakan itu. Kenapa harus kepala kantor? Karena perilaku masyarakat itu kan ditentukan oleh kebijakan kepala kantor. Kepala kantor misalnya bagaimana cara dia melaksanakan penyuluhan. Itu nanti mempengaruhi tindakan, mempengaruhi penyesuaian masyarakat. Kan konformitas itu masyarakat menyesuaikan diri dengan ketentuan yang ada di PTSL. Misalnya ketentuan PTSL bilang harus menyiapkan alat bukti ini. Kan masyarakat harus menyesuaikan diri. Oh, alat bukti ini belum ada berarti harus dibuat. Oh, tanda batas belum ada berarti harus pasang tanda batas. Itu konformitas begitu. Nah, berarti kan yang harus diwawancarai itu. Berapa jumlahnya? Silakan tentukan antara 10 sampai 15 orang. Kalau data itu 2. Data primer, data sekunder. Data primer itu data dari orang-orang yang Anda wawancarai. Data sekunder dari dokumen. Ya, dokumen apa saja yang bisa mendukung judul penelitian. Apalagi analisis.
Analisis itu tergantung metodenya. Kalau Anda metodenya kuantitatif, analisisnya statistik. Kalau Anda metodenya kualitatif, analisisnya tematik analisis. Tematik analisis sudah pernah saya jelaskan di pertemuan kemarin kan? Ya, Anda tinggal judul itu Anda bedah jadi beberapa tema dan itu menjadi acuan ketika Anda menganalisis. Oh, misalnya tentang land reform lokal. Oh, land reform rasanya seperti ini, itu nanti diambil dari situ. Begitu ya. Kalau sudah pusing, semua sudah pusing, japri nggak enak, datang ke ruangan, janjian waktu. Jadi begitu. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada berarti saya pikir Anda siap ya untuk nanti pertemuan yang terakhir, pertemuan kelima, buat tugas bab 3 ya. Mudah-mudahan lancar. Saya pikir demikian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat siang.